Mengapa zaman Rasul terbaik? Itu dampak ruhiyahnya Rasulullah yang sangat dekat pada Allah Ta'ala, sehingga berdampak satu generasi yang beliau bersamai, yaitu generasi sahabat, menjadi generasi terbaik. Apakah tidak ada generasi yang imannya seperti sahabat di akhir zaman? Ini pertanyaan yang biasanya sering muncul. Saya menukil dari pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan ada orang di akhir zaman yang keimanannya seperti sahabat, tetapi tidak banyak. Sehingga karena tidak banyak, maka tidak bisa dikatakan sebagai khairul qurun. Khairul qurun itu satu umat itu terbaik gitu. Maksudnya keimanannya rata-rata itu hampir imbang. Satu umat semuanya, satu masyarakat, satu komunitas muslim saat itu rata-rata hampir imbang keimanannya. Nah, kalau orang akhir zaman, kalaupun ada yang keimanannya seperti sahabat, itu paling hanya 1-2. Dan berdasarkan mimpinya Yusuf Qaradawi itu ada 10 di akhir zaman waktu itu ya, 10 yang keimanannya seperti keimanan sahabat. Beliau bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau tanya akhirnya, apakah saya termasuk ya Rasul? Enggak. Kamu enggak termasuk katanya. Artinya ada 10 orang yang keimanannya seperti keimanan sahabat di akhir zaman ini. Dan kita lihat saja, kalau kira-kira memang beliau orang ulama yang istiqomah atau umarok yang luar biasa, bisa jadi masuk dalam kategori itu. Kita lihat saja. Nah, begitu pula sahabat yang mampu mendidik tabiin, dan tabiin mampu mendidik atba'ut tabiin, sesungguhnya karena ruhiyah mereka yang tinggi. Wati fillah rahmatullah. Dan kita tidak pernah berputus asa bahwa kita juga bisa melaksanakan itu. Dengan bersama tentu lebih mudah daripada sendiri-sendiri. Dikondisikan ada absen, ada evaluasi dari Ustaz Nur Khalis sama Ustazah Dwinur misalnya. Itu sesungguhnya adalah cara biar kita baik, cara biar ideal sesuai dengan yang dicontohkan oleh para sahabat. Tentu itu tidak bertentangan dengan bahwa seseorang kan punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya sedekah, ada yang kelebihannya berpuasa, ada yang kelebihannya sholat jamaah dan sebagainya. Tentu hal-hal yang menjadi prinsip pada zaman sahabat itu mayoritas sahabat tetap melakukannya. Yang menjadi prinsip ya, kayak sholat jamaah itu prinsip, sholat tahajud itu prinsip. Pokoknya yang sunnah muakkad itu prinsip bagi mereka. Bagi kita, nah sedahsyat apa kita iman kepada Allah, disitulah sedahsyat ibadah kita seperti apa. Nah, makanya dengan kajian seperti ini harapannya semakin kuat. Ikhwati fillah rahimakumullah, mendidik itu membersamai. Kalau mengajar tidak harus membersamai. Makanya mendidik dan mengajar berbeda. Nah, kalau santri-santrinya pulang kayak gini ya kebanyakan kita hanya bisa mengajar. Tapi tentu kan ajaran orang yang ruhiyahnya tinggi, tentu masuknya ke hati anak-anak itu jauh lebih menghunjam daripada yang ruhiyahnya biasa-biasa saja. Apalagi kalau sebelum mengajar itu mendoakan kepada Allah, ya Allah, sampaikan apa yang aku akan sampaikan kepada santri ini ke dalam hati mereka, misalnya seperti itu, disertai dengan doa. Intinya kita tidak kurang cara untuk bagaimana supaya anak-anak kita itu jauh lebih dahsyat, melejit daripada kita. Membersamai itu adalah memberi contoh, tidak hanya sekedar membersamai. Kalau hanya sekedar membersamai, nah itu kumpulan orang-orang yang bersama namanya. Tapi membersamai itu adalah memberi contoh. Memberi contoh sholat 5 waktu berjamaah, memberi contoh sholat tahajud, meskipun kita tahu itu sesungguhnya sangat berat. Sama-sama intinya kita ya, sama-sama untuk berusaha memaksimalkan apa yang memang seharusnya kita maksimalkan. Hanya ada 3 ayat tentang uswatun hasanah sepanjang yang saya pahami dalam Al-Quran. Uswatun hasanah dalam Al-Quran itu, atau keteladanan yang baik dalam Al-Quran itu hanya ada 3 ayat, yaitu 1 tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
2 tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap atau mengharapkan Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi siapapun yang keimanannya terhadap hari akhir itu kuat, ya, maka otomatis dia kecintaannya untuk bisa mengamalkan yang diperintahkan Rasulullah itu mesti kuat. Bahkan orang-orang di sampingnya terpengaruh. Coba aja sekarang dilihat, kira-kira kita lebih banyak terpengaruh oleh teman kita atau lebih banyak mempengaruhi? Kalau kita lebih banyak terpengaruh, apalagi terpengaruh jeleknya ya, maka sebenarnya segitulah keimanan kita. Tapi kalau kita lebih banyak mempengaruhi, insya Allah dimanapun kita juga akan bisa mempengaruhi. Ketika di lingkungan yang baik seperti ini kok kita belum berubah, maka jangan diharap kalau pulang malah berubah. Itu sudah otomatis kan begitu. Wong di tempat baik saja belum berubah, apalagi di tempat yang tidak baik kan begitu. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam juga perlu kita teladani ya. Bahkan ketika bicara tentang Nabi Ibrahim itu yang perilaku yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu ditengahi dengan kata-kata uswatun hasanah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 sama Al-Mumtahanah ayat 6. Itu hanya menceritakan tentang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saja. Diawali dan diakhiri dengan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dengan yang terakhir laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Fihim itu kembali ke siapa? Kembali ke Ibrahim dan walladzina ma'ahu. Artinya sebenarnya ini kemudian dimanifestasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena 50% ajaran Nabi Ibrahim itu dipraktekkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya pada untuk umat Islam, maksudnya bukan pada zaman Rasulullah saja. Nah itu, jadi mendidik itu membersamai perlu difahami. Ada hadis, tapi perlu difahami bahwa hadis yang saya sebutkan adalah dhaif. Loh, kenapa kalau dhaif disebutkan? Ya, menurut para ulama hadis dhaif boleh disebutkan asal disebutkan dhaifnya. Asal disebutkan dhaifnya. Lagian sebenarnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan meskipun dhaif tetapi maknanya sahih. Jadi kenapa saya sebutkan di sini? Karena menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atur Rasail Al-Kubra, maknahu sahih. Meskipun hadisnya disebut dhaif ya, tetapi maknanya sahih, begitu loh. Jadi tidak masalah dipakai. Nah seperti itu maksudnya, karena tidak terkait dengan hukum. Karena ada pendapat tentang hadis pelaksanaan hadis dhaif. Nah salah satunya adalah ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i ya, asal untuk fadhailul a'mal tidak masalah. Tetapi Imam Hambali tidak membolehkan sama sekali. Nah jadi ada kesamaan pendapat di sini, yaitu untuk masalah hukum semuanya sepakat tidak boleh dipakai. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan perbuatan-perbuatan, nah itu boleh. Apalagi ini hanya sekedar mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dib. Tuhanku mengajariku tata krama, kata Rasulullah ya, maka ia membaguskan tata kramaku, membaguskan akhlakku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Aukamakol. Semoga benar ini dari beliau. Jadi meskipun dhaif, belum tentu itu tidak dari Rasulullah. Jadi sebenarnya sama-sama hati-hati sebenarnya. Kalau Imam Hambali mengatakan karena dhaif maka untuk lebih hati-hati tidak saya pakai. Kalau Imam Syafi'i mengatakan meskipun dhaif tapi kan masih ada kemungkinan dari Rasulullah, jadi kami pun juga hati-hati. Paham maksudnya? Jadi sebenarnya ini ijtihad ulama sebenarnya, sama-sama ulama, asal masih ada perbedaan ada perkataan atau pendapat dari mereka, insya Allah tidak masalah.
Nah, kemudian dalam Faidul Qadir ya, dalam kitab Faidul Qadir disebutkan oleh Al-Manawi, syarahnya kitab Al-Jami'us Shaghir karya Abdul Rauf Al-Manawi, Adzabani Rabbi itu maksudnya adalah Allamani riyadatan nafs. Maksudnya Allah mengajariku tentang riyadhatun nafs. Riyadhah nafs itu maksudnya adalah mengolahragakan jiwa untuk seminimal mungkin menikmati kehidupan dunia tetapi memaksimalkan kebiasaan untuk akhirat. Kalau di kalangan kawan-kawan kita Nahdliyin, riyadhah itu biasa sudah istilah riyadhah. Riyadhah itu ya intinya itu ya menguatkan akhlak pada Allah sebenarnya. Riyadhah istilahnya. Kalau kita riyadhah kan olahraga. Maksudnya ini olahraga untuk mengolahragakan jiwa agar semakin qad aflaha man zakkaha, semakin betul-betul bisa disucikan sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya dengan ya terus-menerus didekatkan dengan maksiat, kan begitu. Semakin hati itu didekatkan dengan maksiat maka menjadi dassaha, kita mengotori namanya. Nah, beliau mengatakan allamani riyadhatan nafs wa mahasinal akhlaq adh-dhahirah wal batinah. Dan keutamaan akhlak atau kebaikan, ya intinya mahasinul akhlak itu akhlak yang baik lah. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Tidak hanya zahir, batin saja sudah diajari Rasulullah itu. Batinnya itu bersih. Tidak ada ghil, tidak ada sedikit pun sakit hati dan seterusnya. Nah, itu Allah sendiri yang mengajari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal batinah, dan juga batin tadi. Wal adab ma yahsulu lin nafsi minal akhlaq al hasanah wal ulum al muktasabah. Yang namanya adab itu adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh jiwa kita, ya, pribadi kita maksudnya, dari akhlak yang baik dan ilmu-ilmu yang diusahakan. Ulum al muktasabah itu ilmu-ilmu yang diperoleh, bukan yang otomatis dapat ketika seseorang lahir. Loh, apa ada ilmu yang otomatis dapat ketika seseorang lahir? Ada. Ilmu mencari makan itu udah otomatis. Semenjak lahir itu sudah otomatis, kalau lapar itu kan mencari air susu ibu. Itu bukan ulum al muktasabah namanya. Itu sudah otomatis. Setiap orang lahir mesti dia, kalau tidak cuma orang ya, makhluk hidup, kalau dia lapar mesti mencari makanan, kan begitu. Nah, jadi itu pengertiannya ya. Jadi ma yahsulu lin nafsi minal akhlaq al hasanah wal ulum al muktasabah. Kemudian dalam Syarahun Nawabil disebutkan ma yuaddi bin nas ilal mahamid. Yang namanya adab itu adalah apa yang menyebabkan ya, yang menyebabkan seseorang itu bisa berakhlak terpuji, ilal mahamid. Jadi akhlak terpuji itu standarnya adalah akhlak dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadauhum fa ahsana ta'dibi. Maka kemudian Allah membaguskan akhlakku, membaguskan tata kramaku. Bi ifdalihi alayya bil ulum al kasbiyah wal wahbiyah. Nah, ini bedanya al ulum al kasbiyah wal wahbiyah, yaitu dengan cara mengutamakanku bi ifdalihi, jadi melebihkan dari makhluknya yang lain. Dalam hal apa? Bil ulum al kasbiyah wal wahbiyah, dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dan ilmu-ilmu yang memang sudah bawaan, begitu loh. Ilmu bawaan Rasulullah itu memang ya, kayak misalkan suara bagus itu al ulum al wahbiyah namanya. Suaranya bagus kayak suaranya Ustadz Bilal bagus, nah itu tidak bisa ditiru. Nah, jadi itu al ulum al wahbiyah. Seseorang bicaranya bagus, enak didengar, seperti A.A. Gem ya. Beliau meskipun ilmunya tidak banyak, tapi orang mendengar itu senang. Karena memang dia pinter berorasi. Itu termasuk
Haji Umar Said Cokroaminoto, dalam sejarah kemudian disingkat Hos Cokroaminoto. Itu sebenarnya kan penghilangan jejak sebenarnya. Harusnya yang diterkenalkan, yang dimasyhurkan harusnya Umar Said gitu. Kenapa kok Cokroaminoto? Itu kan nama Jawanya. Dalam sejarah kan yang disebut Hos Cokroaminoto. Padahal itu seorang muslim yang luar biasa, pendiri syarikat Islam ya, kalau tidak salah. Itu kan gurunya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu termasuk sangat terpengaruh oleh Hos Cokroaminoto sampai dinikahkan dengan anaknya. Kelebihan Hos Cokroaminoto itu yang bisa diambil oleh Insinyur Soekarno itu diantaranya adalah pandai berorasi. Pandai, luar biasa beliau berorasi. Nah itu salah satunya kemudian dipelajari oleh Soekarno. Nah itu namanya ilmu wahbiyah, ulum al-wahbiyah. Meskipun tetap dipelajari ya, tetapi meskipun dipelajari, tetapi tetap punya bakat dia, bakat bawaan bahwa dia memang pinter berorasi sebenarnya. Meskipun tetap dipelajari sedikit, tetapi kayak misalkan suara kan juga dipelajari nanti. Tapi kan sebenarnya bakatnya sudah ada, gitu loh. Nah itu al-ulum al-wahbiyah. Bimalam yaqta' nadhiruhu li ahadin minal bashar. Bimalam yaqta' bukan yaqta'. Bimalam yaqta'. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada seorang pun. Maksudnya kelebihan ilmu itu yang dilakukan, yang diberikan Allah pada nabinya itu tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun selain Rasulullah. Nah itu. Nah makanya penting. Artinya di sini yang bisa dipahami adalah adab, ya, tata krama itu bukan sesuatu yang bawaan, tetapi ini adalah al-ulum al-kasbiyah, ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipraktekkan. Apakah kemudian menghilangkan karakter intinya? Tidak. Umar bin Khattab yang beliau adalah keras, ya, begitu masuk Islam dan dapat didikan Rasulullah, apakah kerasnya hilang? Tidak. Hanya diarahkan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan untuk keras. Kelembutan Abu Bakar juga sama, kan begitu. Jadi bukan kok bertentangan dengan karakternya, tidak, tetapi diarahkan untuk sesuai. Diarahkan untuk sesuai kira-kira posnya di mana. Makanya kemarin ada yang penelusuran talenta kita itu sebenarnya adalah arahnya ke situ. Pasnya itu kira-kira itu kita di poin apa untuk bertugas, baik itu dalam pekerjaan kita maupun pos-pos umat Islam yang nanti bisa kita jadikan sebagai kita banggakan di sisi Allah di hari akhir. Intinya begitu, bahwa kita telah melaksanakan ini ya tanpa mengurangi keikhlasan, maksudnya seperti itu. Nah selain itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh Allah dengan cara turunnya Al-Quran itu bertahap. Bedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam ketika dapat kitab Taurat itu langsung satu kitab. Begitu beliau bertahanus di sisi Allah 40 hari 30 kemudian plus 10 jadi 40 hari ya, dikasih Taurat langsung, tidak bertahap, suruh mempelajari sendiri, pelajari satu persatu kan terus. Jadi kan kalau ada kasus kan harus mencari dulu. Tidak dididik tidak dididik Allah langsung. Tapi kalau Rasulullah begitu ada masalah langsung ditegur oleh Allah. Ketika memaafkan orang-orang kafir langsung ditegur oleh Allah, afallahu lima adinta. Allah memaafkan kamu. Kenapa engkau izinkan? Oh berarti salah kan begitu. Nah, ketika kemudian kita melihat ayat itu ya, wa'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin fasabbih bihamdi rabbika wa kum ma'as sajidin ya Ustaz. Atau apa itu yang pokoknya ada sajidin yang terakhir itu. Wadhkur rabbaka hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin yang terakhir. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ajalmu. Loh,
kok perintahnya sangat kuat seperti itu, ada apa? Kan mesti kan orang kalau normal berpikir biasanya kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, atau apalagi yang intinya ya beribadahlah gitu aja, biasa aja. Tapi tiba-tiba ada satu ayat yang ada penekanan di situ, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan itu al-maut, maksudnya ajal. Sampai datang kepadamu kematian. Berarti ini kan ada penekanan, ada masalah apa ini? Ternyata ada ceritanya panjang itu. Ceritanya Rasulullah. Nah ini ada dalam kita, tadi saya baca dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar kayak Imam Baihaqi ya. Imam Baihaqi itu yang kitab hadisnya termasuk salah satu dari Kutubut Tis'ah. Beliau mengatakan dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya, saya singkat ya, ini panjang nih kalau gini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya itu adalah untuk dilaksanakannya faraid, maksudnya kewajiban mulai dari sholat, zakat dan seterusnya itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah tidak ada satupun yang bisa menentang, la mu'aqqiba li hukmi. Nah kemudian urutannya disebutkan, awal yang diturunkan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu summa anzala alaihi ba'daha ma lam yu'mar fihi bi ayyad'u ilaihil musyrikin. Apakah setelah itu disuruh berdakwah? Belum ya. Kemudian Allah turunkan setelahnya ya, setelah tadi itu, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sesuatu yang intinya belum langsung perintah untuk mengajak orang lain, itu belum. Kenapa? Karena Allah hendak membersihkan jiwa Rasulullah dulu, memerintahkan, membiasakan kebiasaan-kebiasaan akhir orang-orang yang cinta negeri akhirat. Moralitas ditingkatkan dulu, ruhiyahnya dikuatkan dulu, sebelum akhirnya kemudian mengajak orang lain, mengajak murid-muridnya nanti, para sahabat dan seterusnya. Nah kemudian famarrat lidzalika muddah. Nah perhatikan ini, kenapa tadi adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Famarrat lidzalika muddah, kata Imam Syafi'i, maka berjalanlah hal itu sampai satu periode waktu. Agak lama kan gitu. Bukan kok terus perintah langsung tambah lagi perintah, enggak. Dibiasakan dulu sampai satu periode waktu. Biar apa? Biar ada pembiasaan. Semakin kita dibiasakan bertahun-tahun hanya sekedar sholat jamaah aja enggak selesai, itu kan sesuatu yang sederhana dan semuanya kita paham. Kira-kira seperti itu. Summa yuqalu, kemudian urutannya atahu Jibril alaihissalam anillah bi ayyu alimahum nuzulal wahyi ilaihi wa yad'uhum ilal iman bihi. Nah baru setelah itu didatangi oleh Jibril langsung dari Allah untuk mengajarkan tentang wahyu ya, dan kemudian apa yang terpenting, yang terakhir, wa yad'uhum ilal iman, dan untuk berdakwah menuju kepada keimanan. Fakabura dzalika alaihi. Nah disitulah baru terjadi sesuatu yang berat. Jadi sesuatu yang berat, kalau sudah ke dakwah itu pasti berat. Karena apa? Karena sebelum kita ngomong mesti harus merubah, minimal berazam ya, dan berdoa kepada Allah kan begitu. Karena zaman akhir itu untuk ideal banget ya hampir mustahil. Kok terus kita tidak berdakwah, ya lebih kujur itu namanya, nanti di akhirat lebih bahaya posisinya. Sama juga ketika antum kemudian memahami ini terus, wah kalau gitu saya tak belajar dulu aja Ustaz, saya tidak mau mengajar santri dulu, wah repot nanti, siapa yang ngajar? Tapi aslih nafsak wad'u ghairak, kata para dai, para duat kan begitu. Perbaiki dirimu dan ajalah orang lain. Meskipun kita dalam tahap memperbaiki, insya Allah dengan mengajak orang lain kita semakin memperbaiki diri lebih baik.
Nah begitu, ini berat ya. Fakaburo dzalika alaihi. Rasulullah saja sudah merasakan mengajak orang lain itu berat. Tidak hanya berat kalau Rasulullah mungkin melaksanakannya biasa ya, maksudnya beliau melakukan dulu kemudian mengajak itu biasa. Tapi yang lebih berat adalah efek dari itu, disiksa, lempari kotoran, bahkan sahabat-sahabatnya semuanya dikerjain. Rasulullah agak tidak dikerjain dulu karena ada Abu Thalib. Begitu Abu Thalib wafat kan dikerjain juga akhirnya, mau dibunuh itu kan. Jadi itu hanya menunggu waktu saja, menunggu ajalnya Abu Thalib kan begitu. Nah, wa khafat takdzib wa ayyatanawal, dan beliau kemudian takut didustakan. Itu biasa. Jadi kalau antum mengajak baik santri-santri terus ada yang berkele itu ya biasa. Wa khafat takdzib itu namanya, takut didustakan, takut takut tidak diikuti, tidak ditaati. Apalagi kalau kita sesama dengan ustadz begitu ya. Mungkin saja dalam hati kita ketika ada seorang ustadz ya yang menyuruh kita misalnya, terus dalam hati kita terus bilang, dia juga seperti itu sudah gil namanya ya. Dia biasanya juga tidak gitu, dia juga tidak bisa sebenarnya melakukan itu. Itu sebenarnya sudah gil. Biarin saja, kalau memang baik diikuti saja. Suatu ketika Allah yang akan menilai kita sendiri di pengadilan akhirat nanti. Maksudnya di dunia pun juga akan dilihat oleh umat Islam lain bahwa siapa yang lebih layak untuk di pos tertentu karena memang kelebihan kita masing-masing di pos tersebut. Fanazala alaihi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Nah kemudian turunlah ayat itu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Nah itu semenjak itu beratnya luar biasa Rasulullah. Nah, maka kita pun juga tetap harus berusaha untuk mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah, meskipun tentu kita sangat jauh dari itu, tapi tetap kita diperintahkan seperti itu. Apalagi kita posisinya adalah orang yang sudah dituakan, disepuhkan, dianggap ustadz. Tetap kita harus menyesuaikan sebisa mungkin, karena barangkali dengan cara seperti itulah kita lebih bisa berubah. Nah seperti itu. Fastahza'a bihi qaumun, kemudian diejek oleh kaumnya, lalu turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi suruh terang-terangan malah. Jadi suruh terang-terangan berdakwah dan berpalinglah dari orang musyrik. Suruh berpaling, kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak mendengar orang musyrik, karakter kita akan terpengaruh nanti. Bisa down, bisa apa? Antum kalau terlalu banyak mendengar teman-teman yang iri, teman-teman yang ngedonkan kita, itu maknawiyahnya juga akan turun, ruhiyahnya akan turun sama. Jadi ruhiyahnya akan turun. Sesama pasukan Nabi Musa saja ya, sesama pasukan Nabi Musa saja berbeda kondisinya. Inna lamudrakun. Jadi begitu dikejar oleh Fir'aun ya, belum sampai ke lautan masih pada semangat semua. Tapi begitu sampai lautan, maka sebagian dari mereka ada yang kelihatan imannya lemah. Inna lamudrakun, wah genah kesusul gitu. Jadi genah bahasa Jawanya itu ya, genah kesusul gitu. Inna lamudrakun, wah nggak bisa apa-apa ini, laut di belakang pasukan Fir'aun, mesti kesusul kita ini. Maka apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak, bersamaku ada Tuhanku dan akan menunjukkan. Nah, ini kan hanya orang-orang yang kuat imannya, meskipun tidak jelas Nabi Musa akan ngapa setelah waktu itu, tidak jelas karena belum dapat perintah dari Allah, tapi beliau yakin. Nah itu, kemudian selanjutnya adalah inna kafainakal, ada inna kafainakal mustahziin. Karena diejek oleh orang-orang yang mengejek, maka perlu penguatan. Jadi Nabi itu juga perlu penguatan. Cerita-cerita itu menurut
ilmu-ilmu Al-Quran yang kita pelajari dalam ulumul Quran, ada juga yang di karya Manaul Qoton itu juga disebutkan litathbiti fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan hati Nabi. Maka perlu cerita-cerita ya, perlu kajian seperti ini, perlu rehat kita. Makanya nanti saya minta panitia, nanti di akhir nanti saya pengen antum nanti menulis sebenarnya kajian seperti ini bagusnya berapa pekan sekali gitu. Atau antum usulkan apa saja, akan saya baca semua insya Allah usulan antum, nanti kertas untuk diedarkan panitia nanti terakhir. Saya hanya ingin melihat sebenarnya kawan-kawan yang dibutuhkan apa, termasuk materinya kira-kira apa, maunya apa, atau mau kitab murni juga bisa. Nah kemudian selanjutnya wa'alamahu man a'lamahu minhum annahu la yu'minu bih. Dan kemudian Allah memberitahu ya, beritahukan kepada Nabi orang yang diberitahu ya, bahwasanya ia sudah tidak beriman. Ada juga orang yang benar-benar diberitahukan Allah bahwa ini tidak akan beriman. Ini orang-orang munafik. Diberitahu, Rasulullah itu diberitahu tentang orang-orang munafik ketika di Madinah ya, maksudnya ketika di Madinah, ketika di Mekah itu orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu siapa. Nah, makanya sebagiannya kemudian langsung divonis tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi dia akan akan binasa nanti, binasa di akhirat. Sampai para ulama itu bertanya, para ulama itu ada yang membahas, kalau seandainya ternyata setelah turunnya surat Al-Lahab itu kok ternyata Abu Lahab itu masuk Islam, maka akan turun lagi ayat yang membenarkan dia. Begitu. Gampang ya, makanya itulah kalau ayat itu turunnya bertahap, kelebihannya di situ. Bisa ada waktu untuk kemudian diganti dengan ayat yang lain. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat-ayat yang kami nasakh, kami hapus atau kami lupakan. Jadi ada ayat itu yang dilupakan oleh Allah. Rasulullah itu lupa sehingga tidak masuk dalam Al-Quran. Ada yang dilupakan, itu ada. Kalau tidak salah itu yang saya ingat dulu itu ini, Asy-syaikhatu wa syaikhu farjumuha albattah. Kalau tidak salah itu ada ayat yang seperti itu, kalau tidak salah dulu. Jadi orang tua perempuan dan laki-laki kalau berzina maka rajamlah keduanya itu. Jadi tapi kemudian dinungsiha, termasuk ada yang dilupakan oleh Allah, yaitu sudah disebutkan sendiri oleh Allah dalam Al-Qur'an, kan begitu, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi ketika dinasakh itu akan diganti oleh Allah yang lebih baik ya, atau sejenisnya. Yang lebih baik atau sejenisnya. Mungkin lebih baik, sebenarnya lebih bagus itu sebelumnya, tapi karena tidak bisa dilakukan oleh orang terakhir, maka menjadi tidak lebih baik, kan begitu. Orang terakhir itu kan ya tidak seperti sehebat orang-orang dulu dalam melaksanakan perintah Allah. Seperti ini ayat yang tentang al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, bahwasanya orang muslim itu seharusnya bandingannya dengan orang kafir tadinya itu 1:10, tapi kemudian didiskon oleh Allah karena memang kita lemah-lemah imannya. Wa alima anna fikum dha'fa, Allah tahu bahwasanya kalian itu dhaif, lemah, maka kemudian diskonnya adalah ya kita harus satu orang mukmin harus bisa mengalahkan 2 orang kafir. Nah, kalau perang harus bisa mengalahkan 2 orang kafir. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah begitu orang tidak beriman dan cenderung mengejek, maka Rasulullah sempit dadanya. Idzaqa min adahu, Rasulullah itu merasa sesak dadanya, sakit hatinya karena siksaan dari mereka. Min adahu, karena
cemoohan dari mereka, apa saja yang kira-kira menyiksa atau menyakiti Rasulullah. Maka kemudian Allah turunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Inilah cara Allah memberikan solusi untuk karakter Nabi itu biar terus ya, maksudnya bertahap tetapi betul-betul menyesuaikan saat itu ada apa. Begitu Rasulullah dakwah disakiti, maka langsung Allah katakan, Allah itu tahu kamu sakit hati. Coba kalau antum pas sakit hati digitukan Allah, kan mesti langsung balik. Sayangnya kita bukan nabi, kan begitu. Allah disakiti, antum disakiti teman-temannya, wah itu kerajinan itu, misalnya fingerprintnya kebanyakan itu sok rajin misalnya, antum kan terus down begitu kan misalnya, atau apa saja lah yang begitu kita berusaha untuk baik, ternyata ada orang-orang yang tidak menyukai, kadang teman kita sendiri dan sebagainya. Maka di saat itu, saat sedih, saat sakit, ingatlah ayat ini, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan sungguh kami tahu bahwasanya engkau Muhammad dadamu itu sakit sempit ya, gara-gara apa yang dikatakan oleh mereka. Maka apa solusinya? Bukan kok terus diinget-inget terus, ndak hilang nanti. Atau kalaupun hilang, kita tidak kembali fresh dengan lebih baik. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ya. Subhanallah alhamdulillah. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud, memperbanyak sujud. Jadi begitu ada kasus begitu, sujudnya diperbanyak. Loh kan itu sholat sama aja, iya sholat, tapi di sini poinnya Allah adalah sujudnya. Orang yang bersujud kan otomatis sholat dia, maksudnya kan begitu, bukan sujud syukur di sini. Disakiti orang sujud syukur, nah itu tidak pas kan begitu. Maksudnya ini sholat. Dan wakum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, ini sebenarnya, alhamdulillah. Inilah yang harus kita pahami, bahwasanya ternyata Allah mendidik nabinya itu yang paling penting tuh bukan kok materinya ke sahabat, tidak, tapi yang paling penting itu ruhiyah dulu. Kalau ruhiyahmu baik, apa yang kamu katakan mesti baik. Tapi kalau tidak baik, yang keluar adalah ghil, sakit hati terhadap temannya. Ustaz Nurholis memerintahkan, yang ada adalah paling juga Ustaz Nurholis tidak bisa melakukan kan, gitu kan misalnya. Karena apa? Ya karena ruhiyah kita tidak standar kan begitu. Kita mau pengen melihat siapa yang terbaik dari antum, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai orang yang akan membersamai teman-teman semuanya. Siapapun antum, usia antum semuda apapun tidak masalah. Karena untuk menjadi pemimpin itu tidak harus paling tua kan begitu. Untuk menjadi pemimpin tidak harus yang paling tua. Nah itu, ikhwati fillah rahmatullah, berguru pada Nabi Khidir sekarang. Nabi Musa alaihissalam berguru pada Nabi Khidir alaihissalam perlu mulazamah hingga lama, meskipun akhirnya tidak berhasil. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah orang zaman dahulu, salafus soleh, yang dipentingkan itu adab dahulu sebelum pelajaran. Bahkan Imam Malik nanti disebutkan ya, disebutkan dari apa itu, kadang sudah ada yang di medsos-medsos kadang muncul. Manaqolna an Malik min adab atau apa itu, saya lihatkan ya karena sudah sampai ke situ. Nah ini disebutkan tentang manaqolna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmi. Yang kami nukil dari tata keramanya Imam Malik itu jauh lebih banyak daripada ilmunya. Adab, ikhwati fillah yang rahmatullah.
tolong adabnya diperhatikan. Adab kepada Allah, adab kepada sesama itu jauh lebih penting daripada ilmunya. Ilmunya itu begitu adabnya beres, ilmunya nanti cepat dapatnya. Ketika memang ditugasi untuk mengambil sanad, berusaha maksimal, ihtiram guru, ihtiram ustadz dan sebagainya. Adab itu termasuk adab. Adab dengan murid, ya meskipun akhirnya berat, semua kita mesti juga berat melaksanakannya, tetapi semakin kita bisa memberikan yang terbaik, insya Allah disitulah nanti akan muncul pribadi-pribadi agung yang memang layak untuk kemudian entah kita atau anak-anak kita membersamai pasukan Imam Mahdi. Amin. Jadi manaqalna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmihi. Jadi adabnya itu sampai segitu. Bahkan subhanallah ya, saya tadi membaca beberapa itu sempat tertegun agak lama. Jadi Imam Ahmad itu pernah beliau ya, disebutkan Imam Ahmad itu pernah disebutkan ya, beliau itu yang ada di majelisnya itu ada 500-an ribu orang atau lebih sekitar 500. Ini ada yang menerjemahkan di medsos tapi keliru menurut saya terjemahnya. Mereka menuntut ilmu, tetapi selebihnya yang lebih banyak lagi itu sebenarnya wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wasimti. Yang lainnya itu belajar adab dan simat atau akhlak sulukiyah. Maka belajar adab itu penting. Maka kenapa sirah nabawiyah itu wajib pada zaman sahabat itu. Sirah nabawiyah itu para sahabat mengajarkan pada anak-anaknya itu seperti mengajarkan Al-Quran, karena nanti akan muncul adab gitu loh. Kalau sudah adabnya baik, ilmu itu gampang. Dan itu ternyata yang mengambil sekarang adalah justru orang barat. Nah, adab, bahwasanya mereka ketika mendidik anaknya itu butuh bertahun-tahun, butuh 10 tahun untuk mengajari adab. Kalau mengajari matematika, ilmu-ilmu eksak itu diprivatkan 3 bulan aja selesai. Kalau sekarang kan malah dibalik. Yang penting ilmu itunya, tapi adabnya tidak penting. Naudzubillah, tidak seperti itu ya. Justru adabnya yang terpenting di sini. Adab kepada Allah, adab kepada sesama itu yang jauh lebih penting, karena itulah yang akan mempengaruhi anak-anak kita menjadi lebih baik. Nah itu. Jadi ada ini yang tadi saya katakan. Malik qala ma jalastu safihan qattu. Imam Malik itu tidak mau dia ketemu orang bodoh, itu tidak mau, karena akan mempengaruhi nanti. Imam Ahmad itu pernah beliau ya, dalam majelisnya ada seorang pemuda itu nyerobot tempatnya yang tua. Jadi lebih maju duluan gitu. Maksudnya tidak ada unggah-ungguh lah. Apa yang beliau lakukan? Beliau marah dan kemudian selama 1 tahun tidak mau ngajar. Bayangkan, 1 tahun tidak ngajar sampai wafat akhirnya beliau. Jadi tidak mau ngajarnya itu gara-gara ada yang tidak punya adab. Jadi ternyata guru punya hak, dan beliau orang yang alim, paham. Bukan kok beliau loh, maksud hanya gara-gara gitu kok ilmunya tidak di ini. Kan ilmu kan wajib, adab jauh lebih penting. Jadi tolong difahami, adab termasuk adab menuntut ilmu dan sebagainya, semuanya diperhatikan, meskipun tetap kondisinya sesuai dengan zamannya ya. Artinya tidak seperti zaman dahulu yang betul-betul sangat ya sesuai dengan zaman itu kan begitu. Nabi Musa pun juga seperti itu, mulazamah, disuruh Nabi Khidir untuk diam, tidak usah tanya, malah tanya sampai 3 kali, ya sudah kamu tidak layak. Jadi belajar adab aja tidak beres Nabi Musa kan begitu. Maksudnya dalam ilmu tarekat ya, ilmu ini ilmu beda, ilmunya beda, ilmu syariat sama ilmu hakikat, masalah yang beda. Jadi bukan kok Nabi Musa tidak layak jadi murid yang baik, tidak, karena memang Nabi Musa itu nanti diperuntukkan oleh Allah untuk ilmu syariat, bukan ilmu tarekat, ilmu hakikat. Nah, kalau ilmu hakikat itu ya Nabi Khidir itu tadi yang 3
tidak logis, tetapi memang beliau dapat perintah dari Allah khusus kan begitu, tapi tidak untuk orang lain. Nah seperti itu. Nah itu yang Nabi Khidir saja pelajarannya seperti itu. Nabi Musa alaihi salam juga terlalu cepat meninggalkan kaumnya. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau, dalam surat Toha ayat 83 sampai 85 ya, lebih cepat dari biasanya, lebih cepat untuk meninggalkan kaummu wahai Musa. Kata Musa, mereka adalah orang-orang yang nanti akan ikut di belakangku. Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardah, dan aku ingin bergegas menujumu ya Tuhanku agar engkau ridho. Ini dalam proses ketika mau mengambil Taurat sebenarnya. Pengen cepat biar segera dapat petunjuk. Kenapa? Begitu menang maka Taurat baru muncul. Semenjak Nabi Musa berjuang dengan dengan Bani Israel terus, itu Taurat belum dimunculkan Allah karena belum saatnya. Belum saatnya syariat Allah diterapkan. Lagi mana orang perang aja belum selesai kok rezim. Kan begitu. Begitu selesai ya, selesai setelah diselamatkan dari Fir'aun, maka yang dilakukan Nabi Musa adalah pengen bergegas biar dapat segera Taurat. Tapi ternyata kecepatan Nabi Musa, belum saatnya ditinggalkan kaumnya, harusnya masih dibersamai, tapi ditinggalkan terlalu cepat. Maka apa yang terjadi? Qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahu samiri. Maka sesungguhnya kami mengujimu, menguji kaummu setelahmu wahai Musa, dan mereka disesatkan oleh As-Samiri. Ada Imam Syafi'i yang beliau juga mengajari adab kepada Imam Ahmad, maksudnya di situ kan pas bertamu itu kan putrinya Imam Ahmad kan protes, loh kok enggak sholat tahajud. Nah, artinya sholat tahajud itu jadi simat para orang-orang soleh zaman dahulu gitu loh, bahkan berjam-jam kan begitu. Tapi ternyata justru Imam Syafi'i melakukan hal yang jauh lebih penting, yaitu berpikir tentang jawaban dari sekian masalah yang sedang merundung pikirannya, sehingga tidak sempat tidur, tidak sempat sholat tahajud. Imam Syafi'i juga pernah mengeluh tentang buruknya hafalan beliau. Syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin. Ada yang versi lain la yuhda li'asi. Aku mengeluh pada Waqi', gurunya ya, tentang hafalanku yang buruk. Maka kemudian ia menunjukkanku tentang agar meninggalkan maksiat. Dan ia mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan mendatangi atau tidak layu harusnya layati, tapi ini layuta, dalam ininya layuta. Kadang ada yang layuda ya. Wah, ada ya, tidak apalah, beda-beda sedikit tidak apa-apa. Tidak akan mendatangi orang yang bermaksiat, kira-kira seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga ini menjadi pemahaman kita bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Mahmud. Kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan, dan harapannya setelah ini ikhwati fillah rahimakumullah, setelah ini antum kita harapkan untuk maksimal dari sisi sulukiyah, dari sisi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Kalau ada yang justru ngedonkan atau menurunkan semangat, segera kemudian dinetralkan atau dikuati dan sebagainya, karena itulah tugas kita sebagai seorang muslim yang baik yang berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal wa tafadhali, bagi yang ingin bertanya. Ternyata ghil tuh ngeri tetap. Ngeri, ghil. Ngeri. Berarti semua orang pernah ghil kemungkinan besar, pasti. Cara ngilangin ghil nih, pertanyaan dari saya ini loh.
moderator yang ideal itu selalu siap dengan pertanyaan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya lihat aja lah teman-teman yang terbaik, contohlah mereka, gitu aja. Jadi misalkan cerita yang bukan sering ya, pernah saya dengar dari Ustadz Nur Rahmat, dan sampai sekarang ingat, gara-gara itu sesuatu yang baik kan. Ada tetangganya itu, tetangga Ustadz Nur Rahmat pernah cerita, Ustadz Nur Rahmat, ada tetangganya itu kalau bersama dengan tetangga-tetangga yang lain kok ngerenengi orang, itu langsung ditutup telinganya, lari dia. Jadi akhirnya orang paham kalau bersama dia jangan ghibah dengan orang lain. Cukup melihat orang-orang yang terbaik saat ini aja sudah cukup sebenarnya. Jadi lihatlah orang-orang yang terbaik pada zaman sekarang, itu insya Allah lebih mudah untuk kita ikuti daripada mungkin kita melihatnya, wah itu kan zaman dulu Ustaz, gitu, zaman Rasulullah dan sebagainya. Misalnya itu ya, ini satu contoh lagi, ini bukan masalah gil sebenarnya, tapi juga bisa gil. Ini disebutkan oleh Ustadz siapa yang MUI itu, Zulkarnain, Tengku Zulkarnain. Satu ketika beliau pernah mengambil pelajaran yang luar biasa dari Gus Dur. Nah, mungkin antum juga sudah pernah mendengar dari Gus Dur pernah. Jadi waktu itu habis wafatnya Gus Dur, Bu Sinta Nuriyah itu istrinya itu diwawancari pas di bandara. Dia cerita di bandara mana itu melihat apa ternyata. Jadi beliau ditanya Bu Sinta Nuriyah itu apa yang menurut ibu ya, kehebatan Gus Dur itu menurut ibu apa? Jadi di mata Bu Sinta itu kehebatan Gus Dur itu apa sih? Terletak pada apa? Ternyata sederhana banget. Bu Sinta kemudian bilang begini, Gus Dur itu tidak pernah sama sekali protes terhadap masakan saya. Sedikit pun tidak pernah. Ini masalah gil loh, ini loh sebenarnya loh. Gil terhadap istrinya, ini calon-calon suami hati-hati. Langsung waktu itu Tengku Zulkarnain langsung keluar dari bandara, nangis langsung, nelpon istrinya. Iya, dia mengaku langsung sering protes. Tengku Zulkarnain masih ada sekarang ya, jadi kita contohkan orang sekarang saja biar lebih sesuai dengan zamannya. Langsung istrinya kan orang Betawi, sukanya kan daun-daun dimakan gitu. Orang-orang Jawa Barat kan sukanya biasanya ini ya, lalap-lalap itu. Sering banget itu, sering protes beliau. Akhirnya beliau langsung nelpon istrinya, langsung, kalau manggil apa ya orang Medan itu ya, Dek. Dek, saya minta maaf ya. Saya ya intinya saya minta maaf kalau selama ini ya tidak bersyukur, sering mengkritik adik, sering mengkritik. Bang, abang sehat kan? Abang sehat kan? Abang di mana? Abang tidak ada apa-apa kan katanya. Karena apa? Ya itu biasa aja gitu loh. Kalau dalam dunia rumah tangga kan biasa aja gitu loh. Dan istrinya juga sudah memaklumi, tidak masalah begitu kan. Tapi ternyata Tengku Zulkarnain bilang begini, selama ini saya merasa bahwa tidak mencela makanan itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata orang sekarang saja, Gus Dur saja bisa. Tidak pernah mencela makanan apapun yang dikasih oleh Bu Sinta mesti dimakan dan dengan lahap, meskipun tidak suka. Rasulullah kan pernah juga, bahkan yang kasinan saja malah tidak dikasihkan orang biar tidak merasakan asinnya. Beliau saja yang merasakan kan gitu. Kalau kita kan enggak, kasinan sidik ini misalnya begitu. Enggak usah lah gitulah. Itu sebenarnya kan ya kita sadari atau enggak itu ada ghil, sebenarnya kita enggak siap dengan keimanan standar Rasulullah. Intinya kan begitu. Meskipun kita tetap harus berusaha untuk kesana. Nah, akhirnya beliau semenjak saat itu langsung bilang ke istrinya, insya Allah mulai saat ini Dek, saya tidak akan lagi mencela makanan yang engkau suguhkan di rumah.
Akhirnya sampai begitu, dadak diajari Gus Dur, kan begitu. Nah itu mas, maksudnya lihatlah orang-orang sekarang yang kira-kira secara lahiriah ya dia itu baik. Kalau secara lahiriah baik ya seperti tadi ya Syekh Ali Jabir dan sebagainya. Syekh Ali Jabir itu saya tidak bicara langsung, saya hanya diceritakan istri, ceritakan yang kamu baca. Nah saya akhirnya kan bisa untuk ceramah ke antum kan. Jadi Syekh Ali Jabir itu pernah meng-add Instagramnya sampai 2000-an orang atau berapa. Istrinya cemburu. Ya udah dia pusi aja semua. Terus setelah itu beliau tidak mau pegang HP selama 2 tahun. Jadi pengen menghilangkan ghil saja meskipun hanya terhadap istri kan gitu. Bahwa saya tidak ada masalah aslinya gitu loh. Silahkan aja dipakai HP-nya. Tapi kalau ada apa-apa tentang saya diberitahu gitu aja. Artinya tidak kemudian disalahkan istrinya, gitu aja cemburu. Lah itu memang sifatnya perempuan. Kalau antum tidak tahu berarti antum dulu daurahnya tidak lulus aslinya. Lah kalau perempuan bisa menghilangkan itu hebat kan gitu. Tapi kalau tidak bisa hilang ya itu memang sifatnya perempuan. Afwan ya, afwan tidak menjatuhkan kalian, tapi justru mengangkat kalian. Gitu Ustaz. Pernah komentar mengatakan Ustazah Habibah Ustaz? Udah, itu nggak usah dijawab. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada pertanyaan? Asatid, Ustazat? Hah? Ya, silakan Ustazah ya. Oh enggak. Tadi gini, Ustaz. Tak kira enggak. Betul, Ustaz Muzaffar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat untuk masalah ghil. Salah satu yang saya lakukan ya terus terang saya cerita ke misalkan Ustadz Nurholis atau Ustadz Bilal tapi ini tujuannya untuk mencari solusi untuk mencari solusi. Nah ini langkah seperti itu apakah diperbolehkan? Ustadz Muzaffar, ini bentuk dari keterusterangan yang insya Allah berujung dengan baik begitu ya. Begitu kita paham di sini dan kita ingatkan kan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, insya Allah bermanfaat itu buat orang mukmin kan begitu. Memang ada pengecualian Ustaz ya. Jadi pengecualian dari hibah itu ada. Di antaranya adalah ketika memang kita mau memperbaiki. Kalau kira-kira kita tidak bisa memperbaiki, maka menyampaikan kepada orang yang bisa memperbaiki atau diajak memperbaiki ya itu boleh. Tapi kalau bisa seperti itu tidak perlu di forum terlalu umum. Apalagi aibnya ya lebih lagi kan begitu. Aibnya lebih dahsyat, maksudnya semakin besar kemaksiatannya maka semakin hati-hati kita. Jadi sama juga dengan ilmu hadis, dulu ada namanya jarah wa ta'dil. Jarah itu melukai. Jadi setiap ulama yang membawa hadis, yang meriwayatkan hadis itu harus disebutkan ciri-cirinya. Maksudnya dia orang amanah enggak, dia sukanya apa, itu harus diceritakan. Bahkan dia pernah memanggil hewannya, hewan piaraannya yang mau dikasih makan, ternyata tidak dikasih makan, tidak jadi diambil hadisnya. Gara-gara bohong, hewan aja dibohongi. Berarti dia juga berani bohong pada Allah, kan gitu. Jadi tidak boleh antum kalau ngajak anak kecil itu, dek sini tak kasih, tidak antum kasih, antum bohong sudah, ditulis bohong namanya. Jadi hati-hati, ini ada banyak anak-anak di sini kalau antum jangankan anak-anak, hewan saja tidak boleh digitukan, kan gitu. Artinya jarah itu dalam kondisi tertentu boleh Ustaz, tapi diminimalkan. Insya Allah bisa untuk kita bahas kelemahannya sehingga nanti pasnya nanti ini. Kalau kita tidak tahu kelemahannya, kita tidak bisa menempatkan di mana. Gimana coba? Mesti lebih banyak tidak tepatnya nanti. Nah itu. Maka
tentu itu diperbolehkan, tetapi tetap dalam kerangka yang sesempit mungkin. Bukan kok jadi komunitas umum. Apalagi hanya sekedar dijadikan obrolan dengan temennya. Nah, jadi obrolan dengan temennya padahal tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu enggak benar. Pakai cara yang banyak, Ustaz. Meskipun saya tidak bisa melaksanakan ya, karena saya tidak bisa bersamanya antum, afwan. Pakai semakin banyak cara, silahkan. Kalau perlu antum ajak ngobrol, diajak ngobrol. Artinya terkadang memang ada yang harus dibawa seperti itu. Afwan, saya tidak bisa memberlakukan itu pada antum. Ya mungkin satu dua mungkin bisa lah satu ketika. Tetapi karena memang kerjaan di kampus yang terlalu banyak sebenarnya. Jadi intinya ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi monggo saja. Kalau perlu diajak ngobrol saja ya diajak ngobrol saja. Kalau kira-kira pakai orang lain ya pakai orang lain, tapi intinya jangan kemudian hanya sekedar diomongkan yang tidak memberi solusi, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Ada yang mau makan sate enggak? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Promosi tak? Promosi. Mungkin yang putra sudah, wallah alam yang putri ada waktu nggak sih tentang satu metode yang kami pakai, yaitu don't break the chain, yang pernah mungkin ada yang pernah baca atau yang pernah lihat. Rasa-rasanya penting. Tadi pagi izin ke markas putri, markas putra juga sudah. Bagi yang berkenan, kalau misal belum paham nanti mungkin tak share tulisannya di Asatizah Pesantren, dan yang berkenan kertasnya insya Allah kami ada banyak seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup? Oh iya, yang kertas itu. Untuk kertas yang telah diberikan, yang putri sudah semua? Sudah. Kayaknya belum disuruh nulis, belum ada yang nulis ya? Belum, udah. Oh udah. Isinya apa, Zat? Ngisi masukan, apakah kegiatan seperti ini baiknya kapan, atau untuk materi yang diinginkan apa? Masukan yang lain terkait apalah, terserah, tafadhal. Bebas mengarang. Yang sudah untuk putra bisa diberikan kepada Ustadz Firdan di bagian belakang. Azril, bawa tuh Azril, kesini Azril. Oh ini, sini. Azril, dipanggil Zamni dulu. Dikasih apa ya? Oh enggak dikasih. Ayo. Nah, dikasih bener nih, nggak jarah ya nih. Nggak mau dua satu roti satu. Ini aja. Ya Ibnu Bilal. Kita sambil nunggu Azril nyampe. Nggak apa-apa. Ya langsung ke Ustadz Firdan aja Ustadz, di bagian belakang. Ini kok. Ya sambil menulis juga sambil kita tutup acara kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari ghil-ghil yang ada di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.